Moshi Gemini, selamat datang di channel Miss Hana Sora ya, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Selamat datang Gemini. Ini adalah program terbaru di channelnya Sora, pembacaan zodiak per bulannya. Dan Sora minta banget dukungan kamu karena jumlah like dan followers yang nonton ini akan menjadi suatu tolak ukur untuk Sora mau melanjutkan atau tidak baca yang per zodiak seperti ini ya. Ini untuk banyak orang. Jangan lupa cek Sun, Moon, Rising dan Venus kamu, dan tonton juga zodiak-zodiak yang lainnya. Oke, jadi jangan lupa ya, cek juga yang lainnya. Kita akan ngecek untuk Gemini ya di yang episode ini. Gemini ya. Sora akan ambil 3 dadu di sini. Kita akan lihat apa yang mungkin akan terjadi sama Gemini di Desember 2023 ya. Gemini. Oke, we take it. Gemini. Oh, oke ya. Oke. Gemini ya, kalau Sora lihat di sini nih ada gambar seperti masuk ke dalam gua ya. Jadi Gemini, mungkin saja di bulan Desember nanti kamu punya senses, kamu pingin lebih banyak untuk sendiri ya. Kamu lebih banyak sendiri, menarik diri, kontemplasi gitu ya. Tapi ini juga bisa menandakan bahwa kamu itu feelings like alone ya untuk para Gemini. Nah, kalau kamu yang kepingin menyendiri dan cari wangsit, bahasa Sora silahkan aja ya, itu nggak salah juga ya. Tapi jangan sampai membuat kamu merasa kesepian dan sendirian para Gemini di bulan Desember nanti. Kenapa? Kamu itu sendiri, kamu solitude bukan lonely ya. Solitude itu adalah mencari kedamaian, ketenangan, mencari selama bulan Desember tuh menjadi seperti apa. Oke? Kenapa? Karena mungkin saja di bulan Desember kamu membutuhkan banyak sekali pencerahan. Makanya kamu memilih untuk menyendiri para Gemini ya. Pencerahannya di sini bisa saja pencerahan secara ide, pikiran para Gemini ya. Mungkin kamu harus punya ide untuk Desember itu, ke depannya mungkin kontemplasi 2024 kamu mau ngapain sih gitu loh. Atau apa sih rencana kehidupan kamu ke depan. Dan disarankan memang bagi para Gemini untuk di bulan Desember kamu lebih banyak berpikir dan masuk ke dalam gua kamu ya. Untuk kamu bisa mengambil waktu sendiri memikirkan apa yang kamu mau rencanakan, dan kamu mencari pencerahan karena para Gemini ini memang sebenarnya adalah orang-orang yang cerdas dan mereka itu butuh sendiri untuk bisa dapat pencerahan itu. Oke? Dan di sini ada sparks ya. Tapi di sini di satu sisi banyak sekali chemistry yang mungkin akan terjadi di bulan Desember ya. Ada sesuatu kayak fireworks ya, akan ada sesuatu yang mungkin datang di bulan-bulan Desember buat para Gemini yang mungkin bikin kamu semangat ya. Mungkin ada berita-berita baik yang bikin kamu semangat, mungkin kamu ketemu sama orang yang bikin kamu semangat, atau justru pencerahan itu bikin kamu tuh jadi punya suatu kesemangatan ya para Gemini. Jadi kalau memang kamu pingin menyendiri, nggak apa-apa, tolong kasih tahu saja sama orang-orang di sekitar kamu pingin menarik diri, kamu masuk dalam gua kamu. Dan untuk kamu yang nggak suka menyendiri, mungkin ini saatnya untuk kamu menyendiri, untuk bisa ketemu jawabannya. Ya, karena banyak hal yang kamu bisa temukan jawabannya ketika kamu sendiri. Ya, sendiri bukan berarti kesepian, oke? Jadi bulan-bulan untuk kontemplasi nih para Gemini. Kita kan masuk ke percintaan karena konon kalau nggak ada manis-manisnya di Sora Tarot nggak ditonton ya. Kita lihat untuk Gemini percintaan di Desember, oke? Untuk kamu yang punya banyak ketakutan dan kekhawatiran soal relationship kamu, tolong ditinggalkan di belakang para Gemini bulan Desember. Mungkin kamu pun menarik diri dan masuk ke dalam gua kamu karena kamu takut ya. Jadi mungkin kamu takut dikecewakan, mungkin kamu takut ekspektasi kamu tidak terpenuhi dan sebagainya, baik untuk kamu yang berpasangan ataupun para single ya. Tolong jangan punya ketakutan, tinggalkan ketakutan dan negative thinking itu di belakang, karena itu bisa mempengaruhi energi relationship kamu ke depannya seperti apa ya. Jadi buat kamu yang masih worry dan takut ya, mungkin kamu perlu masuk ke gua kamu tadi untuk kamu bisa berpikir apa sih yang sebenarnya kamu mau, apa yang sebenarnya kamu inginkan, dan kamu harus tahu dan paham dan terima setiap relationship itu punya konsekuensi. Pasti nggak ada relationship yang aman ya. Orang udah nikah aja bisa cerai, bisa berantem, bisa diselingkuhin dan sebagainya. Tapi kalau kamu terlalu banyak kekhawatiran, hubungan kamu nggak akan maju kemana-mana. Kalaupun kamu single, kamu nggak akan ketemu sama siapa-siapa karena begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan. Oke? Pay attention to signs, oke? Nah, tapi untuk para Gemini yang mungkin sudah banyak ketemu signs ya yang terjadi, baik signs yang positif atau signs yang negatif di dalam percintaan kamu, tolong lebih peka sama sign-signs atau tanda-tanda itu
ya. Kalau memang udah tanda-tanda soal percintaan kamu tentang seseorang, coba deh lebih peka dan renungin itu, ya. Atau kalau memang sudah kelihatan tanda-tanda sesuatu petunjuk-petunjuk, jangan diabain petunjuk-petunjuk itu, karena bentuknya adalah simbolis, teman-teman, ya. Tidak ada yang namanya coincidence atau ketidaksengajaan. Itu namanya teori sinkronitas. Apa yang terjadi sama hidup kamu, apa yang pertanda-pertanda yang muncul dalam relationship kamu, aku nggak tahu itu apa. Entah itu memang pertanda untuk kamu lanjut lagi sama orang itu, atau kamu pertanda untuk udahan sama orang itu, atau pertanda ini jodoh kamu, atau pertanda dia ngianatin kamu, dan segala 1001 pertanda lain yang sifatnya personal. Tolong diperhatiin, ya, karena sebenarnya para Gemini, kalau kamu itu menumpulkan sita pertanda-pertanda itu, besok-besok pertanda itu nggak akan datang lagi, karena kamu abai sama pertanda itu. Oke? Dan para Gemini, kamu akan menarik apapun yang kamu inginkan di dalam cinta kamu di bulan Desember. Ya, law of attraction, energi tidak bisa dibohongi. Kalau kamu energinya negatif, ketakutan, dan segala macam, itu yang akan datang ke dalam kehidupan percintaan kamu. Dan sebenarnya seluruh aspek lain sih, nggak cuma percintaan Gemini, ya. Tapi kalau kamu menarik energi yang positif, manifestasi sama hubungan ini, para Gemini, buat di bulan Desember nanti, itu juga akan datang gitu. Jadi, ayo, kamu nggak bisa memanipulasi energi. Energi itu tulus datangnya dari dalam diri kita, ya. Kalau kamu negatif thinking, ya yang akan datang itu yang negatif juga. Kalau kamu positif, yang akan datang juga positif. Jadi perhatikan energi yang kamu keluarin, oke, Gemini, oke. Dan di sini kita akan lihat kesehatan yang mungkin akan mempengaruhi para Gemini, oke. Yang pertama adalah sakit kepala atau migrain. Kenapa? Banyak pikiran, stres, ketakutan gitu kan, overthinking nih para Gemini. Makanya yuk masuk ke dalam gua kamu, mikir dulu daripada kamu sibuk sakit kepala sendiri, migrain sendiri, mikirin ini itu overthinking. Yuk ambil waktu, duduk, diem, merenung. Ya, itu untuk kesehatan mental kamu. Tapi kalaupun memang enggak, kesehatan secara fisik, hati-hati terhadap banyaknya sakit kepala atau migrain, ya. Jadi mungkin hindari hal-hal yang bisa memicu sakit kepala kamu atau migrain kamu. Udah tahu punya temen toksik, tapi ditemenin terus, nanti kepala kamu makin tambah sakit, ya. Udah tahu migrain gitu kan, ya, tidurnya sengaja begadang-begadang gitu ya, yang nanti migrain kamu kumat. Hati-hati, waspada ya, untuk para Gemini, sakit kepala atau migrain-migrainan ya. Pokoknya berhubungan sama kepala kamu ya, hati-hati, oke? Atau bisa juga nih ya, tim-tim Panadol disiapin nih. Panadol nggak mau endorse, oke? Dan ada juga rambutnya. Nah, kan Sora udah ngomong, kepala sama rambut itu nyambung. Hati-hati, mungkin aja ya, karena kamu stres, sakit kepala, migrain, entah rambut kamu rontok, entah itu gatal-gatal, entah rambut kamu jadi lebih banyak keluhan, tiba-tiba jadi ketombean, tiba-tiba jadi lepekan gitu kan ya. Perhatikan kesehatan rambut kamu, karena di sini mungkin ada keluhan di rambut. Ya, entah itu gatal-gatal lah, ketombe lah, atau apapun yang berhubungan sama rambut kamu, atau rambut kamu mungkin aja rontok, ya, rontok karena kamu stres, atau rontok karena makanan kamu, Gemini ya. Kita lihat pesan semesta buat Gemini di bulan Desember 2023, oke, Gemini. Akan sangat melelahkan ketika kamu selalu berusaha menyenangkan hati semua orang. Ya, kamu tidak harus selalu menyenangkan semua orang Gemini ya, karena Tuhan aja nggak bisa menyenangkan semua orang ya. Makanya banyak orang-orang yang protes, berdoa sama Tuhan, kenapa hidup aku begini? Itu Tuhan loh. Ya, jadi sadarilah kamu bukan superhero yang bisa menyenangkan semua orang dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Superhero aja dibenci sama musuhnya. Oke. Dan jangan lupa, mungkin ini saatnya untuk tetap bersyukur atas semua hal yang sudah dilalui, baik maupun buruk. Daripada kamu berkeluh kesah, bersyukurlah hidup kamu baik ataupun buruk Gemini adalah sebuah proses pembelajaran untuk kamu. Ya, apa yang terjadi baik atau buruk, ambil positifnya, buang yang negatifnya, apapun itu syukuri atas apa yang sudah kamu lewati. Ya, daripada kamu terus mikirin malah jadi sakit kepala buat kamu, jadikan itu sebagai pencerahan dan pembelajaran para Gemini. Semoga hal baik akan datang dalam hidup kamu yang kamu tarik Gemini ya. Itu aja dari Sora. Jangan lupa untuk yang mau belanja, mau personal reading, atau pingin hal-hal lainnya, silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, Sora tunggu ya. Dan sampai ketemu di zodiak-zodiak lain. Bye-bye.